Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ibu dan akhwat sekalian yang saya hormati, kita memuja, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmatnya yang tidak mampu kita menghitungnya, terutama nikmat keberadaan kita di bulan Ramadan. Tidak terasa kita sudah terburu-buru masuk ke sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan. Cepat sekali rasanya. Dan tidak lama lagi kita akan meninggalkannya. Atau lebih tepat dia meninggalkan kita. Di mana bulan Ramadan itu Allah adakan di antara hikmahnya adalah menyiapkan seseorang untuk bisa hidup jadi orang saleh, jadi orang bertakwa, jadi orang sabar selama 1 tahun. Dilatih hawa nafsunya dengan bulan Ramadan. Ramadan 29 atau 30 hari lamanya. Kenapa kok kadang beda, tidak seperti bulan Masehi? Bulan Masehi kan udah itu paling yang berubah itu Februari, kadang 28, kadang 29, tapi yang lainnya sama tiap tahun. Kenapa kok Ramadan Hijriyah itu berbeda? Jawabnya, putarannya matahari itu bulat total. Matahari itu berputarnya bulat total, sehingga hitungannya selalu sama. Sementara bulan itu putarannya elips, seperti telur begini, kadang melebar, kadang menyempit, sehingga dari bulan ke bulan kadang 29, kadang 30, seperti itu. Jadi kalau matahari ya tinggal diikuti saja, tapi kalau bulan harus dipantau. Nah, ini lagi umur berapa nih? Ternyata 29. Bulan berikutnya ternyata 30. Beda-beda. Ya, itulah. Makanya kita harus beramal, harus melakukan ru'yah, melihat bulan. Nah, jadi dalam waktu 29 atau 30 hari bulan Ramadan, kita itu lagi dilatih. Yang dilatihnya itu yang paling utama adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita bayangkan kalau lagi hari-hari biasa, seseorang itu jam 10 belum makan, belum minum, bisa berantakan rumah, ngamuk-ngamuk sejadi-jadinya. Kenapa? Lapar. Tapi kok bulan Ramadan tidak ya? Jangankan jam 10, jam 12 pun tidak ada masalah. Asar pun tidak masalah. Kita masih alhamdulillah puasa kita cuma 13 jam kurang lebih. Lah bagaimana dengan orang yang di kutub utara dan kutub selatan? Orang di Swiss itu 17 jam. Naik lagi ke atas 19 jam. Ada yang siangnya cuma 2 jam, baru buka sudah sahur habis itu.
Jadi makanan buka sama makanan sahur barangkali sama. Repot kapan masaknya buat sahur, nggak ada waktu. Jadi kita lihat, loh untuk apa adanya bulan Ramadan? Nah, di antara hikmahnya ini, kita itu sedang mengalami ajang pelatihan. Kita dilatih mengendalikan hawa nafsu. Karena problem terbesarnya manusia itu apa sih? Hawa nafsu. Kalau ada orang brengsek, ya karena ngikuti hawa nafsu. Kalau ada orang baik, karena mampu mengendalikan hawa nafsu. Cuman itu saja, tidak ada yang jauh dari itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, yang maha pencipta, yang mengerti betul tentang karakter ciptaannya ini, maka disiapkan sebuah bulan untuk 1 tahun. Nah, dari sini kita lihat bahwa bulan Ramadan itu memang harus disyukuri. Kenapa? Bulan Ramadan itu bulan yang menjadi kesempatan, bulan yang menjadi kelipatan, bulan yang menjadi kemudahan. Di mana bulan Ramadan itu bulan kesempatan. Kenapa kok kesempatan? Luar biasa. Semangat orang di bulan Ramadan itu dahsyat. Yang biasanya ibu-ibu itu berat beribadah, kok rajinnya luar biasa. Sampai kumpul di masjid di malam hari, sholat tarawih dengan sabar mereka ikuti. Bersedekah di bulan Ramadan begitu semangat. Perhatian orang satu dengan yang lain begitu besar. Apa sih yang menjadikan bulan Ramadan itu kok berbeda? Banyak hal yang Allah buatkan. Apa di antaranya? Di antaranya 2 catatan besar. Yang pertama, pada saat malam pertama bulan Ramadan dimulai, maka setan-setan dan jin-jin yang pemberontak itu Allah rantai. Allah rantai. Sehingga musuhnya manusia tinggal satu saja, hawa nafsunya sendiri. Yang biasanya dia harus melawan setan, sekarang setan sudah tidak ada. Sehingga bagaimana engkau? Sudah jadi setan atau belum? Kalau sudah jadi setan tidak perlu setan. Sudah jadi setan dia. Kalau belum jadi setan, dia akan merasakan enteng banget beramal. Kenapa? Karena musuh yang besarnya tidak ada. Tinggal musuh kecil yang ada di dalam dirinya sendiri, yang suka menghalangi dia, menghambat dia, membelokkan dia, mengganggu dia, adalah hawa nafsunya sendiri. Nah, kemudian di saat seseorang itu berada di bulan Ramadan, maka dia akan merasakan nuansa yang berbeda. Apa itu? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Loh, untuk apa? Untuk membentuk aroma, membentuk nuansa. Kita ini akan berbeda kalau kaki kita di air sama kaki kita di atas api, pasti beda. Ya. Orang Arab punya pepatah, yakni ar-rijlul ladzi fil ma'i laisa ar-rijlul ladzi 'alan nari.
kaki yang ada di atas air itu berbeda dengan kaki yang ada di atas api. Kenapa? Beda nuansanya. Beda nuansanya. Orang kalau ada di atas air, kakinya mencelup ke air, merasa dingin, semua bagus, semua enak. Iya atau tidak? Kalau ibu-ibu yang melihat rumah bagus tapi di tengah padang pasir, nggak jadi beli, walaupun rumahnya bagus. Tapi ada rumah, masya Allah, di sana sini ada sungai, kebun yang indah, jadi beli. Enak banget ini rumah. Nah, nuansa itu berpengaruh terhadap hawa nafsu. Di saat aromanya aroma surga, angin surga bertebaran di dunia ini, orang bersemangat ingin masuk ke surga. Pintu neraka ditutup supaya orang beralih semangat. Semangat yang tadinya berbuat maksiat, sekarang semangat beramal soleh. Nah, ini dua ini saja itu mendorong orang untuk bersemangat. Tadi yang pertama apa tadi? Setan-setan diikat, sehingga musuh kita tinggal satu, yaitu apa? Hawa nafsu. Yang kedua apa? Karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Hasilnya apa? Semangat, ya atau tidak? Semangat untuk beramal saleh. Maka kita lihat, loh kok herannya, di bulan Ramadan orang semangat beribadah, di bulan yang lain kok biasa-biasa saja. Ya, ini diantaranya. Nah, jadi yang pertama ini kesempatan. Mumpung kita lagi semangat, kita lagi kuat. Yang kedua apa tadi? Sehabis kesempatan apa ya? Kelipatan. Kelipatan. Di mana di bulan Ramadan itu pahala dilipatkan. Sehingga orang yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah katakan terampuni dosa-dosa lalunya. Orang yang melakukan salat malam di bulan Ramadan terampuni dosa-dosa lalunya. Apalagi kalau cerita Lailatul Qadar, malam Al-Qadar ini dahsyat sekali. Nilainya satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih daripada 83 tahun. Jadi seumur manusia. Jadi dilipatkan manusia itu. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar tahun ini, berarti bertambah umur kita 83 tahun. Kalau tahun lalu dapat, tahun sebelumnya dapat, 5 tahun kita dapat, 5 kali 80, kita seperti orang hidup 415 tahun. Itu tambahannya, nambahi umur kita. Nah, jadi kelipatan. Yang ketiga apa tadi? Kok belum? Kemudahan. Belum. Sudah saya urut di awal. Di bulan Ramadan ini kita dapat kesempatan, kelipatan, kemudahan. Nah, kelipatan tadi sudah. Yang ketiga apa tadi? Kemudahan. Di mana di bulan Ramadan itu semua terasa mudah. Ya, karena Allah memberikan barokah. Jadi mudah. Yang tadinya semua terasa berat, di bulan Ramadan terasa mudah. Sampai-sampai orang-orang yang Chinese itu bilang, dari gampangnya dagang di bulan Ramadan, mereka bilang, kenapa nggak dibuat setiap bulan Ramadan aja? Karena dagangnya gampang. Dagang di bulan Ramadan nggak perlu pinter-pinter banget, ya. Nah,
Jadi kemudahan itu terasa sekali di bulan Ramadan. Beribadah terasa mudah, bersedekah itu terasa mudah. Jadi orang berbondong-bondong pergi ke masjid, bersemangat, luar biasa sekali. Semua terasa mudah. Itu terasa di mana? Di bulan Ramadan. Nah, ini semua membuat semangat kita melatih hawa nafsu kita, sehingga kita ini bersemangat untuk melatih hawa nafsu. Karena problemnya manusia cuma satu, yaitu hawa nafsunya sendiri. Orang baik itu orang yang hawa nafsunya terkendali. Orang yang buruk itu orang yang hawa nafsunya liar. Semua keinginannya harus diikuti. Kenapa ada anak nakal? Kenapa ada orang jahat? Karena keinginannya semua harus diikuti. Apapun caranya tidak peduli. Maka jadi jahat, jadi nakal. Kan begitu. Kemudian kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. Harapannya apa? Harapannya adalah kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Ramadan itu akan melatih orang bertakwa. Di mana bertakwa itu gambarannya adalah seseorang melindungi diri. Ittaqa yattaqi ittiqaan, artinya melindungi diri. Yattaqil matar, seseorang melindungi dirinya dari hujan. Apa yang dia lakukan? Dia ambil payung, dia ambil jas hujan, dia menepi di bawah yakni plafon. Nah, ini namanya orang itu bertakwa. Bertakwa dari apa? Bertakwa dari hujan. Seseorang bertakwa dari paku dan beling-beling yang ada di tanah. Maka apa yang dia lakukan? Dia pakai sandal, dia pakai sepatu. Itu namanya bertakwa. Bertakwa itu artinya melindungi diri. Nah, kita tidak ingin dimarahi Allah. Kita tidak ingin dibenci oleh Allah. Kita tidak ingin kita tidak ingin masuk ke api neraka. Maka bagaimana caranya? Kita bertakwa dari Allah, melindungi diri dari Allah, supaya Allah tidak marah kepada kita, supaya Allah tidak benci kepada kita, supaya Allah tidak memasukkan kita ke dalam api neraka. Apa yang harus kita lakukan?
maka laksanakan perintah Allah. Hindari setiap larangannya. Kan begitu. Ya atau tidak bertakwa itu. Jadi di saat seseorang itu bertakwa, itu artinya dia melakukan hal-hal yang membuat dia itu terlindungi dari kemarahan Allah, terlindungi dari kebencian Allah, terlindungi dari api neraka. Bisa dipahami ya? Nah, orang-orang yang bertakwa itu gambarannya adalah orang-orang yang benar-benar sedang berada di dalam yakni perlindungan diri. Sehingga para ulama mengatakan manusia itu sangat baik kalau tiap hari merasa dirinya sedang ihram. Ya atau tidak? Kalau lagi ihram, seseorang sedang umrah, sedang haji, dia menggunakan pakaian ihram, sedang menjadi muhrim, maka dia akan menjaga diri atau tidak? Iya, karena takut ihramnya batal, kan begitu. Nah, orang bertakwa itu seperti itu. Dia tidak ingin dirinya batal, yang kalau batal nanti Allah marah, Allah benci, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Nah, kemudian adanya bulan Ramadan ini, apa sih yang sedang terjadi? Manusia dilatih untuk bisa bersabar dalam bertakwa. Bersabar dalam bertakwa. Nah, kita ingin pahami dulu sabarnya. Sabar itu dihasilkan oleh apa sih? Sabar itu dihasilkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu yang terkendali itu indikasinya, tandanya adalah dia sabar. Sabar itu indikasi hawa nafsu terkendali. Orang tidak sabar itu artinya orang yang hawa nafsunya tidak terkendali. Orang yang sabar itu orang yang hawa nafsunya terkendali. Nah, di mana puasa itu adalah latihan sabar. Coba hari biasa jam 10 pagi tidak makan, tidak minum, kira-kira marah atau tidak? Ibu-ibu kalau jam 10 pagi belum makan, belum minum, kira-kira apa yang terjadi di perut ibu-ibu? Keroncongan. Marah-marah atau tidak? Marah-marah. Emosinya naik. Emosi itu hawa nafsu, hawa nafsunya naik. Tambahi lagi bohor, sampai bohor belum makan belum minum. Kira-kira berapa gelas pecah? Berapa piring pecah? Nah kan gambarannya begitu. Apalagi sampai asar. Ya atau tidak? Kita tidak bisa menahan emosi, artinya tidak bisa bersabar. Kenapa? Sakit banget perut ini. Tapi kok anehnya kalau kita lagi puasa, kalau lagi kita puasa jam 10 pagi lewat aja nih, ini lewat nih. Ini udah jam 11. Enggak ada yang marah-marah kok. Enggak ada yang berontak. Kenapa sih? Belum ada sarapan, belum ada minum. Enggak ada yang gitu. Sabar. Sampai zuhur nanti juga sabar. Ya atau tidak? Menahan apa? Menahan hawa nafsu. Hawa nafsunya berhasil kita kendalikan. Nah,
Sekarang muncul pertanyaan, Ustaz, lo apa sih yang bikin kita sabar? Spirit. Spirit, bukan spirit, spirit. Nah, semangat. Semangat. Nah. Dimana apa sih semangatnya kita? Semangat bertakwa. Semangat ingin menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tidak ingin batal, ya atau tidak? Tidak ingin batal. Nah, spirit itu kuat banget. Keinginan bertakwanya kita itu di bulan puasa kuat banget. Iya, memang lagi dilatih. Buktinya bisa. Kalau ibu-ibu hari ini menjerit, bagaimana orang di Swiss yang puasanya 17 jam? Bagaimana orang di Eskimo? Ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa dipahami atau tidak? Sehingga ini ayat nyata. Bukan ayat khayal, nyata memang membentuk orang jadi bertakwa. Karena yang bikin kita itu punya spirit itu takwa. Keinginan kita untuk tidak batal. Iya atau tidak? Batal nggak peduli. Oh, dia akan minum, iya atau tidak? Tapi begitu seseorang bilang, tidak, saya tidak ingin batal. Nah, semangat tidak ingin batal itu namanya bertakwa. Dia sedang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini real atau tidak? Nyata atau tidak? Nyata atau tidak? Oh, yang jawabnya sedikit. Berarti saya masih salah. Nyata atau tidak ini omongan saya? Nyata. Oke. Kemudian ternyata masuk surga itu gampang. Gampang banget masuk surga. Kata siapa? Ya Allah lah yang bilang. Masa Yusuf bilang? Punya apa Yusuf? Nah, perhatikan surat An-Nazi'at ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada keagungan Tuhannya, kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat pulangnya, surgalah rumahnya, tempat kembalinya. Jadi gampang gak masuk surga itu? Mudah, bukan gampang, mudah. Iya. Persoalan kita cuma berapa? Berapa persoalan kita? Satu saja. Apa itu? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Itu masalah kita tunggal, cuman satu. Nah, jadi kalau ingin mampu masuk ke dalam surga, kendalikan hawa nafsu. Gak susah, Bu. Hawa nafsu itu ibaratkan seperti kambing dan anak kecil. Nah, ini resepnya kalau ibu-ibu ingin pandai mengendalikan hawa nafsu dan merasa mudah dalam mengendalikan hawa nafsu adalah menggambarkan bahwa hawa nafsu itu seperti apa? Seperti kambing atau domba. Terus yang kedua seperti apa? Seperti anak kecil. Susah apa menggembalakan kambing? Susah. Sehingga dari susahnya buat jadi penggembala kambing, pendaftarannya panjang.
harus S3, iya atau tidak? Iya, iya betul. Buat jadi penggembala kambing harus S3, iya. Enggak. Berarti S1 dong. Iya, buat jadi penggembala kambing harus S1, iya. SMA. Iya atau tidak? Tidak juga, berarti SD. Ternyata orang-orang kampung SD pun tidak menggembalakan kambing. Yang penting sadar. Karena kambing itu gampang diatur. Begitu dia mulai mau masuk ke kebun orang, mau masuk ke sawah orang, lecutnya itu dibunyikan, tes, balik lagi kambingnya. Gampang sekali. Tapi kalau ngorok si penggembala kambingnya, ya kambingnya kemana-mana, ya atau tidak. Tapi begitu dia sadar, dengan cambuknya itu dia atur, dengan tongkatnya itu dia atur kambing-kambing itu. Ayo kembali kamu, balik lagi ke rumput lagi. Gak perlu SD, gak perlu. Ya atau tidak. Jadi mudah atau susah? Mudah sekali. Nah, yang kedua, seumpama apa? Anak kecil, ibu-ibu lagi jagoan-jagoannya ngakali anak kecil, ya atau tidak? Anak kecil bawa gunting, bawa pisau tajam. Gimana nih mau kita jinakkan? Ya gampang banget, ambil permen. Ibu punya apa nih? Permen, Bu. Mau nggak? Mau. Kemarikan pisaunya, kemarikan guntingnya. Begitu dikasihkan, kasihkan permennya. Selesai. Iya atau tidak? Tidak ada susahnya. Nah, hawa nafsu itu kayak begitu. Loh, bukan teori ini, praktek ini. Karena nggak sabar, ibu-ibu nggak sabar. Nah itu, guru paling hebat itu guru TK, Bu. Guru paling hebat itu guru TK. Di depan dia ini puluhan hawa nafsu ini. Anak kecil itu gambaran tentang ego. Iya atau tidak? Bayi didekatkan dengan bayi, peluk-pelukan kira-kira? Iya. Apa yang terjadi kalau bayi didekatkan dengan bayi? Jambak-jambak. Kenapa? Ini ego, ini ego. Ini hawa nafsu, ini hawa nafsu. Masing-masing saya harus punya, saya harus memiliki, saya harus mendapatkan, saya harus menguasai. Ya atau tidak? Ya, ternyata ibu-ibu bisa kok. Ya atau tidak? Yang pintar menjinakkan anak bayi itu siapa sih? Ibu-ibu lah. Masa lupa? Nah, jadi apanya yang sulit? Apanya? Sabarnya yang sulit. Ya, kalau gampang ya memang gampang masuk surga. Iya. Bukan mudah diucapkan. Kita ini buru-buru menggambarkan yang macam-macam. Jalani aja. Hidup ini dijalani seperti air, mengalir dari mata air sampai ke muara. Mengalir dari mata air sampai ke muara, terus dijalani, iya atau tidak? Sehingga yang namanya sungai itu tidak ada yang lurus. Ada sungai yang lurus? Gak ada, itu sungai buatan kalaupun ada. Nah, yang namanya sungai itu mengalir, berkelok-kelok mencari yang mudah. Jalani saja. Hidup ini dengan dijalani. Kalau ibu-ibu belum apa-apa sebelum melahirkan anak sudah dibilang, Bu, nanti anak ibu itu punya 10.000 masalah. Jadi melahirkan atau tidak? Nah, kira-kira ibu selama bergaul dengan anak ibu 10.000 masalah ada atau tidak? Ada, jangan bohong. Tiap hari masalah. Iya atau tidak?
Nah itu banyak. Nah ini ibu-ibu ini pelupa, jadi repot ini. Jadi masalah ibu yang paling besar itu pelupa. Ibu itu sangat berpengalaman. Berpengalaman dengan sesuatu yang kata ibu sulit, yaitu mengendalikan anak. Ya atau tidak? Kata penggembala kambing, menggembalakan kambing itu susah atau mudah? Mudah. Kata ibu-ibu susah atau mudah? Susah. Coba gembalain kambing. Nanti akan tahu bahwa itu mudah. Ya, dah. Kemudian kita pindah ke hadis. Kita pindah ke hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Al-kayyis itu orang yang bagus, orang yang saleh, orang yang cerdas. Orang Arab kalau memuji orang, anta kuwayyis. Kuwayyis itu kayyis. Al-kayyis, orang yang pintar, orang yang saleh, orang yang baik. Siapa kata Rasulullah SAW orang yang saleh itu? Mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal di dunia ini menyiapkan kebahagiaannya di akhirat, menyiapkan kebahagiaannya setelah kematian. Itu orang cerdas, orang yang tidak tertipu oleh dunia. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Ini ada yang terpotong, saya akan lengkapi dulu sebentar. Ya. Kemudian wal ajizu, orang yang lemah itu, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan terhadap Allah. Yani banyak angan-angan terhadap Allah. Sehari-hari pekerjaannya mengikuti hawa nafsu. Tiap hari berbuat dosa, tiap hari berbuat maksiat, tapi ingin masuk surga. Kita bilang kamu ini lagi berkhayal, kamu ini lagi berangan-angan. Tiap hari kamu bikin Allah marah, tiap hari kamu bikin Allah benci, tiap hari kamu membuat dirimu layak masuk ke dalam api neraka. Kamu berangan-angan, ya kan Allah Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Kamu ini layak diampuni apa? Kamu ini layak disayangi apa? Nah, ini kok mati. Habis nyawanya.
Ya. Sehingga apa sih resepnya supaya kita ini menjadi orang yang cerdas dalam mengendalikan hawa nafsu? Gampang saja. Hawa nafsu itu agendanya cuma satu. Agenda acaranya hawa nafsu itu cuma satu, keinginan. Jadi hawa nafsu itu selalu hidup dengan keinginan-keinginan. Nah, kemudian keinginan itu harus, balik lagi. Iya. Ya. Kemudian di saat keinginan itu baik, maka namanya kebutuhan. Di saat keinginan itu benar, namanya kebutuhan. Di saat keinginan itu bermanfaat, namanya kebutuhan. Jadi di saat kita itu memilih, nggak saya rubah-rubah, nggak dikencengi, nggak dikendori, sabar. Ya, ada permainan di sini, Iya. Jadi kita lihat, ini perlu dikasih lem apa? Lem biru. Nah, apa keinginan yang baik, yang benar, yang jadi keinginan yang baik, keinginan yang benar, dan keinginan yang bermanfaat itu namanya apa? Kebutuhan. Jadi manusia itu dengan hawa nafsunya punya keinginan-keinginan. Keinginan itu tidak ada batasnya. Tapi kebutuhan itu ada batasnya. Ibu-ibu kalau di siang hari, wah agendanya nanti saya maghrib saya akan makan A, B, C, D, E, F, G. Nanti saya maghrib, nanti saya akan minum A, B, C, D, E, F. Begitu Allahu Akbar maghrib, iya. Makan sedikit, minum sedikit, berhenti. Itulah kebutuhan. Itulah kebutuhan. Ada batasnya. Tapi keinginan, angan-angan, tidak ada batasnya. Iya atau tidak? Nah, anak nakal, orang jahat, itu hidup dalam keinginan. Hidup dalam angan-angan. Dia ingin ini, ingin ini, ingin ini. Caranya terserah. Membunuh orang boleh. Ya, ngerampas boleh, berjudi boleh. Nah itu jadilah dia orang jahat, jadilah dia anak nakal. Hidup di belakang keinginannya. Memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Sehingga resepnya gampang. Resepnya gampang, tahan diri. Kalau bukan kebutuhan jangan diikuti. Yang diikuti hanya kebutuhan saja. Apa ciri-cirinya kebutuhan? 3. Tadi apa 3 itu?
baik, benar, manfaat. Keinginan yang baik itu adalah kebutuhan. Keinginan yang benar itu adalah kebutuhan. Keinginan yang bermanfaat adalah kebutuhan. Sehingga sesuatu yang tidak baik, tidak benar, dan tidak bermanfaat, buang. Jangan dijadikan kebutuhan. Gampang atau susah? Lah, ya itu namanya tidak sabar. Ya, gampang. Pelaksanaannya adalah sabar. Nah, Ramadan ini kita dilatih sabar. Sabar untuk menahan diri, ya atau tidak? Kebutuhan kita saat ini adalah bagaimana kita dicintai oleh Allah. Kita tidak kena marahnya Allah, tidak dibenci oleh Allah, tidak masuk ke api neraka. Ini kesempatannya bulan Ramadan. Maka tahan diri, sehingga jangan sampai batal. Ya kan? Kita lagi dilatih nih, dilatih untuk bersabar dengan dorongan apa? Dorongannya tadi apa tadi? Spiritnya apa tadi? Ingin bertakwa. Takwa itu spirit kita yang membuat kita itu. Ya, kayak misalnya ibu-ibu, tolong dong, berdiri di sini. Ada apa Ustaz? Ya berdiri di sini sampai jam 12 malam. Ngapain? Iya atau tidak? Ngapain? Ya udah, berarti ibu nggak mau kan? Ya nggak mau, ya sudah. Saya kasih tahu nih Bu, nanti jam 12 malam akan ada orang datang bawa 1 koper uang. Ratusan ribu, 1 koper. Mau nggak? Ya mau banget. Mau banget. Tapi udah terlambat karena tadi udah pertanyaan yang pertama ditolak sudah. Nah, jadi antum ibu-ibu lihat di sini. Ibu-ibu lihat di sini. Di saat kita tahu hasilnya akan dapat uang 1 koper, mau berdiri, mau bersabar. Ya kan? Antara mau berdiri dengan tidak mau berdiri, bedanya cuma 1 kata, sabar sama tidak sabar. Orang yang angan-angannya tinggi, itu di saat tidak realistis dia akan gampang patah. Tapi kalau seseorang itu jelas keinginannya, saya ingin masuk surga, maka sabar dia, sabar. Saya ingin selamat dari api neraka. Jadi ada spirit di sini yang bikin kita bisa bersabar, itu adanya spirit ingin masuk surga, ingin selamat dari kemarahan Allah, ingin semangat dari kebencian Allah, ingin selamat dari api neraka, ingin selamat. Keinginan ingin selamat ini namanya bertakwa. Bagaimana caranya melindungi diri dari hujan? Ambil payung, ambil jas hujan. Bagaimana caranya untuk kaki kita tidak tertusuk duri dan beling-beling? Pakai sandal, pakai sepatu. Bagaimana caranya supaya kita tidak masuk ke api neraka? Bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Itulah bertakwa. Ya, makanya sabar yang besar dihasilkan oleh keinginan yang besar. Sabar yang kecil dihasilkan oleh keinginan yang kecil. Ibu-ibu, yang penting saya sih bisa makan tiap hari. Ya udah, itu namanya keinginan kecil. Nggak usah repot-repot, ya kan? Loh, bukan keinginan, ingin makan setiap hari. Murah atau mahal?
Murah. Hidup 50.000 rupiah sehari makan. Tapi kalau seseorang bilang saya ingin punya rumah mewah, saya ingin punya mobil, apakah bisa sekedar dengan keinginan yang kecil? Gak bisa. Harus dengan kesabaran yang besar. Jadi kuatnya kesabaran kita sebesar keinginan kita. Kalau keinginan kita adalah masuk surga, selamat dari api neraka, kita dicintai oleh Allah, maka spirit kita harus besar. Spirit kita harus besar. Kenapa ada orang yang sampai di malam hari berdiri 4 jam, 5 jam? Karena semangatnya ingin masuk surga. Spiritnya ingin masuk surga besar banget. Jadi kenapa kita tidak bisa bersabar dan menganggap sulit sabar? Karena keinginan kita kecil. Cita-cita kita kecil. Target kita kecil. Maka besarkan target. Kita akan jadi orang yang sabar. Ya atau tidak? Kalau ibu-ibu mengantri dokter, ada dokter atau ada pengobat yang ibu tahu nih, Masya Allah, ini orang luar biasa. Tapi ibu-ibu dapat nomor antrian 61. Akan ditunggu atau tidak? Tunggu. Karena kebutuhan. Ada kebutuhan. Ya, bisa dipahami atau tidak? Nah, itu dia. Sederhana sekali. Nah, berikutnya. Ini hadis yang kita sering pelajari, kita sering bahas, kita sering dengar. Berbicara tentang 3 tahapan ajaran Islam. Di mana hadis itu menceritakan tentang Umar bin Khattab mengatakan, katanya pada suatu hari, ditunggu sebentar, tunggu ya. Ya, kita lihat di sini Umar bin Khattab menceritakan, katanya pada suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, muncullah seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak padanya jejak perjalanan. Namun tidak satu pun dari kami yang mengenali dia. Siapa orang ini? Dibilang datang dari jauh, pakaiannya bagus banget, putih banget, rambutnya hitam banget, tidak terlihat lusuh, berkeringat, capek, gak ada. Tapi mau dibilang ini penduduk Madinah, ternyata tidak satu pun dari kami yang kenal orang ini. Kok malah bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau menegakkan 5 rukun Islam. Yang pertama, engkau bersaksi akan tiadanya ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Kemudian engkau menegakkan salat. Kemudian ini balik lagi. Engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima engkau pergi haji.
jika engkau mampu. Nah, kemudian orang itu pun berkata, sadaqta. Dia berkata, sadaqta. Ini kayaknya baterainya nih. Yang mengherankan, kata Umar, orang ini bertanya dan berkata, sadaqta, engkau benar. Loh. Nanya, tapi bilang engkau benar. Nah, berarti ini pengawas ini. Ini bukan orang bodoh sedang bertanya, tapi orang mengerti sedang menguji, ya atau tidak? Nah, kemudian berikutnya, lelaki ini pun bertanya, fa akhbirni 'anil iman, beritakan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah menjawab dengan 6 rukun iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Takdir yang baik itu kita sebut nikmat, takdir yang buruk kita sebut musibah. Maka terima itu 2 takdir tadi. Nah, ternyata orang ini pun mengatakan, qala sadaqta, engkau benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan kesan engkau sedang melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, Allah selalu melihatmu. Ini artinya merasa bersama dengan Allah, merasa Allah itu dekat dengan dia. Nah, pertanyaan itu masih beberapa lagi, tapi pelajaran kita cukup sampai di sini. Tsumman talaqa falabithtu maliya. Kemudian orang itu pun pergi dan aku tetap tinggal di sana dalam keadaan tercengang, bingung. Siapa ini orang? Tsumma qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Maka Rasulullah pun berkata, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku jawab bahwa Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengerti. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, jadi Islam itu ada 3 tahapnya: Islam, iman, ihsan. Islam itu harus dengan menyempurnakan 5 rukun Islam. Syahadatnya yang benar, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya bagi yang mampu. Kemudian iman. Nah, iman itu dengan
6 rukun iman yang benar-benar kuat. Imannya kepada Allah, imannya kepada para malaikat, imannya kepada kitab-kitab, imannya kepada para rasul, imannya kepada hari akhirat, dan imannya kepada takdir. Kemudian puncaknya adalah al-ihsan, beribadah kepada Allah dengan kesan sedang bersama Allah, sedang dilihat oleh Allah. Nah, di sini rasa ini yang harus kuat. Jadi kalau kita bilang, kenapa sih saya kalau sholat tidak bisa khusyuk? Ya kamu tidak merasa Allah bersama kamu. Coba kalau seseorang itu merasa Allah sedang bersama saya, sedang memperhatikan saya, nah di situ khusyuk akan terjadi. Ustaz, bagaimana caranya meningkatkan khusyuk? Caranya dengan meningkatkan keyakinan. Keyakinan itu ada 3. Ainul yakin, ilmul yakin, dan haqqul yakin. 2 di antaranya tertulis di surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dibuat lalai menumpuk-numpuk dunia. Hatta zurtumul maqabir. Terus engkau menumpuk-numpuk dunia, menumpuk harta, menumpuk kekuasaan, menumpuk kemuliaan dan sebagainya, yang semuanya bersifat keduniaan engkau lakukan sampai engkau masuk ke liang kubur, ke liang lahat. Kalla saufa ta'lamu. Tidak. Itu tidak benar. Kalian akan tahu bahwa kalian salah. Thumma kalla saufa ta'lamu. Tidak. Kalian pasti nanti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Tidak. Sama sekali salah kalian itu. Kalian akan tahu dengan ilmu yang meyakinkan. Nah, jadi di saat seseorang itu ilmu Al-Qur'annya bagus, ilmu hadisnya bagus, mengerti betul tentang Islam, maka dia itu akan memiliki ilmu yakin. La tarawunnal jahim. Kalian pasti melihat api neraka. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kalian akan melihat api neraka itu dengan 'ainal yaqin, benar-benar melihat. Kenapa? Sampai sudah sampai di alam akhirat, nanti akan melihat sendiri api neraka. Jadi orang itu terlambat kalau yakni mensyaratkan saya harus melihat, kalau tidak melihat saya tidak beriman. Itu imannya orang bodoh, mensyaratkan harus melihat. Ya kayak orang komunis, orang ateis, orang sekuler itu bilang, saya kalau tidak melihat saya tidak percaya. Nah maka kita balik, kita balik dengan ngomong begini, kamu ini berakal atau tidak? Iya, berakal. Yakin kamu berakal? Yakin. Tolong buktikan mana akalmu, saya ingin lihat. Apakah kamu pernah melihat akalmu? Tidak pernah. Loh, kok bisanya yakin? Giliran ngomong Allah harus melihat, giliran masalah api neraka harus melihat. Iya, tapi giliran akal dia tidak mensyaratkan harus melihat. Tidak pernah melihat akal, tapi memastikan dirinya berakal. Ini salah satu contoh. Nah, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian nanti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan. Kenapa?
Karena bukti adanya Allah itu nikmat. Siapa yang selalu merasakan dan mendapatkan nikmat, dia merasakan adanya Allah. Dia mendapatkan adanya Allah. Karena nikmat ini sampai ke kita perbuatan Allah. Kalau Allah menahannya, tidak sampai kepada kita nikmat itu. Setetes air pun tidak akan sampai. Coba buktikan, orang yang sudah ajalnya datang, dia masih hidup tapi kasih setetes air, tidak mau dia. Meler keluar, tidak diterima sama dia. Udah berakhir dia. Kemudian Ibnu Qayyim menerangkan tentang ketiga hal tadi, tentang ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Beliau katakan, wal farqu baina ilmil yaqini wa ainil yaqini kal farqi bainal khabari sadiqi wal ayani wa haqqul yaqini fawqa hadha. Perbedaan antara ilmul yaqin dengan ainul yaqin itu perbedaan antara berita dengan melihat sendiri. Ini kata orang, oh itu ilmul yaqin. Kamu yakin ini dasarnya adalah berita? Iya. Berarti namanya itu ilmul yaqin. Enggak, saya melihat sendiri. Oh, itu namanya ainul yaqin. Kemudian wa haqqul yaqini fawqa hadza. Sedangkan haqqul yaqin di atasnya keduanya, di atasnya ainul yaqin dan di atasnya ilmul yaqin. Waqad muthilat al-maratibu thalathatu biman akhbaraka anna indahu asalan wa anta la tashukku fi sidqihi. Maka permisalan yang pertama adalah di saat ada orang yang engkau percaya kejujurannya, amanahnya, dia bilang dia memiliki madu, maka engkau yakin kepada beritanya. Itulah ilmul yaqin. Karena percaya kepada berita, kepada pengetahuan yang datang dari orang yang jujur dan bisa dipercaya. Summa araka iyyahu fazdadta yaqinan. Kemudian dia datang, nih sebotol madu yang aku bilang ini. Oh iya, maka mata melihat. Maka ini namanya ainul yaqin. Thumma dhuqta minhu. Kemudian engkau tuangkan, engkau rasakan madu itu. Ya, ini madu asli. Maka itu haqqul yaqin. Karena sudah merasakan sendiri, sudah mendapatkannya. Nah, itu namanya haqqul yaqin. Fal awwalu ilmul yaqin, yang pertama tadi percaya kepada berita, maka itu namanya ilmul yaqin. Watsani ainul yaqin, sedangkan yang kedua melihat sendiri, maka itu namanya ainul yaqin. Watsalitsu haqqul yaqin, sedangkan yang ketiga merasakan sendiri, mendapatkan sendiri madu itu dengan lidahnya, maka itu namanya haqqul yaqin. Fa'ilmunal an bil jannati wan nar ilmul yaqin. Ilmu kita tentang surga dan neraka sekarang ini, padahal kita tidak melihat, kita percaya kepada Al-Quran, kita percaya kepada Al-Hadith, namanya ilmul yaqin. Fa'idha uzlifatil jannatu fil mawqifi wa syahadahal khalaiqu wa burrizatil jahimu wa ayanahal khalaiqu fadhaka ainul yaqin. Sedangkan pada saat orang sudah berkumpul di padang mahsyar, kemudian dipertunjukkan oleh Allah surga,
dan diseret api neraka, dipertontonkan, maka semua orang melihat surga dan neraka. Maka itu namanya ainul yakin. Yakin karena mata melihat. Fa idza dakhala ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara fadzalika huwa haqqul yaqin. Sedangkan pada saat penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, maka itu namanya haqqul yaqin. Nah, seperti itu. Nah, bisa dipahami atau tidak? Maka supaya kita bisa khusyuk pada saat sholat, yakinnya kita harus ada di haqqul yaqin. Bagaimana caranya? Kembali ke surat apa tadi? At-Takatsur. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya dengan an-na'im, kenikmatan. Kenikmatan itu bukti adanya Allah. Kenikmatan itu kamu rasakan, berarti kamu merasakan beradanya Allah. Kalau Allah stop keran nikmat itu, mati kamu. Air dihentikan, mati. Udara dihentikan, mati. Makanan dan minuman dihentikan, mati. Jadi salah satu organ tubuh kita, Allah matikan, mati kita. Iya atau tidak? Nah, itu maka orang itu terus berlatih dengan nikmat itu. Di bulan Ramadan itu seseorang akan merasakan nikmatnya nikmat. Kenapa? Menikmati nikmat itu dengan cara dihalangi. Iya atau tidak? Seseorang kalau lagi ada di hadapan makanan, belum tentu merasakan nikmat. Tapi kalau dibilang nanti jam 6 sore kamu akan makan ini, itu membayangkan nikmat banget ya. Nikmat mana itu? Saat kita duduk makan singkong goreng atau membayangkan singkong goreng? Membayangkan. Nah, ini terakhir pelajaran kita. Ini supaya kita itu nyampe. Ini tahapan pengasuhannya, ini ada 5. Kita asuh diri kita. Ramadan itu mengasuh kita, melatih kita. Yang pertama, paham. Paham itu adanya di otak. Orang kalau sudah menangkap pengetahuan, maka tandanya paham. Kamu paham gak sih? Paham. Nah, berarti pengetahuannya sudah nyampe di otak. Kemudian begitu paham tadi masuk ke dalam jiwa, dia berubah menjadi yakin. Yakin itu apa sih? Yakin itu hilangnya keraguan. Selagi ada keraguan, maka paham belum masuk ke dalam jiwa. Di saat paham itu telah jernih, bersih, tidak ada lagi keraguan sedikit pun, namanya yakin. Sehingga yakin itu tandanya adalah hilangnya keraguan. Kalau masih ragu-ragu, namanya belum yakin. Kemudian yang ketiga, terus masuk ke dalam lubuk jiwa, ke tengah-tengah jiwa, yaitu sadar. Nah, lubuk jiwa itu nurani atau fitrah. Maka seseorang itu sadar. Sadar itu apa sih? Sadar itu mengerti akan kebutuhan. Orang yang sadar itu mengetahui ini kebutuhan saya. Ini bukan, ini sekedar angan-angan. Ini sekedar keinginan. Ini kebutuhan saya. Kenapa? Ini penting banget. Ini sangat baik. Ini sangat benar. Ini sangat bermanfaat.
maka dia membutuhkan. Itu orang sadar. Anak kecil, ini sekedar contoh. Anak kecil kita kasih uang $100, dibuang. Loh, kenapa nak dibuang? Gak laku katanya. Oh, gak laku. Kita ambil Rp2.000 kita kasih. Ah, ini laku katanya. Kita ajak ke money changer. Ayo nak ikut. Kita bilang sama money changer, tolong ini ditukar jadi 2.000-an semua. Dapat 750 biji. Ini buat kamu. Hah, banyak banget kata dia. Lah itu yang tadi yang $100 yang kamu bilang gak laku itu, ini hasilnya. Luar biasa ya. Nah itu anak kecil. Gak sadar dia. Kenapa ada orang membuang Allah? Allah dibuang. Kenapa? Karena gak menyadari kebutuhannya kepada Allah. Kenapa ada orang membuang Al-Quran? Karena tidak menyadari kebutuhannya kepada Al-Quran. Kenapa ada orang membuang ibadah, membuang sholat, membuang zikir? Kenapa? Karena tidak menyadari kebutuhannya kepada itu. Nah, maka paham itu tidak cukup, harus yakin. Yakin itu tidak cukup, harus sadar. Nah, baru setelah sadar tinggal didorong sedikit supaya bersikap, supaya berbuat. Didorong, dimotivasi. Kamu sudah yakin kan? Kamu sudah sadar kan bahwa ini penting? Ya, sudah, dimotivasi. Nanti nyesel kamu. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan menyesal. Kalau sikap dan perbuatan itu berulang-ulang menjadi kebiasaan, maka kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama. Itu namanya perubahan. Merubah itu dengan membiasakan. Allah bisa karena biasa. Jadi bisakah kita merubah orang? Bisa. Caranya ini urutannya. Pahamkan. Udah paham? Yakinkan. Udah yakin? Sadarkan. Sudah sadar? Motivasi supaya bersikap, supaya berbuat. Biasakan, habis itu terjadi perubahan. Ya. Udah dipahami atau belum nih? Nah, di bulan Ramadan ini pelatihan ini lengkap banget. Ya atau tidak? 29 hari, 30 hari terus kita melatih ini. Nah, kita lagi dilatih dengan bulan Ramadan. Nah, jadi ini pelajaran kita. Bulan Ramadan adalah ajang pelatihan dalam mengendalikan hawa nafsu. Karena problem manusia itu cuma satu, yaitu hawa nafsu. Nah, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Al-ihsan. Apakah? Ya. Ya. Al-ihsan, di saat malaikat Jibril tadi bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu adalah engkau beribadah